Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul-fillah. Pada pagi ini kita akan kembali melihat video dari Midnight Live ya, yang dibawakan oleh Bung Valentinus Reza pada acara di Metro TV. Nah, pada topik kali ini sangat menarik dan sangat relate dengan kita semua ya, di mana tema yang dibawakan adalah tentang apapun skill kita, apapun detail kita, selama kita masih rakyat biasa, ya jangan mengharapkan kita bisa menjadi pejabat gitu loh, kalau tidak kenal orang dalam dan tidak punya skill yang sangat luar biasa nih di era seperti ini. Skill apa itu? Yaitu skill menjilat. Nah, di video ini kita akan mendengar langsung paparan dari Valentinus Reza. Kenapa apapun titel kita tidak akan bisa sampai di sana. Jadi kira-kira profesi apa nih yang cocok untuk kita semua gitu. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Kali ini ada berita yang sangat ironis. Di negara yang tercinta ini, sarjana dan diploma nggak selalu berujung kerja kantoran, apalagi berharap kerja sesuai dengan jurusan. Maunya kerja sesuai passion, ujung-ujungnya depression. Ya, pemirsa, selain pendidikan yang belum link and match dengan lapangan kerja, kondisi ekonomi saat ini lagi nggak pasti, ditambah marak badai PHK. Akhirnya banyak sarjana dan diploma yang sekarang banting setir jadi sopir ojek online atau asisten rumah tangga. Pas kuliah susah-susah hafalin pasal perjanjian kontrak, jadinya ngelayanin majikan galak. Baca buku seabrek buat bahan skripsi, yang kepake skill baca Google Map. Nyasar pula ke kuburan. Ya gimana lagi? Kepala Bappenas bilang MBG lebih penting daripada memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Astagfirullah. Jadi gimana Pak? Makan dulu baru kerja atau kerja dulu baru makan? Atau makan aja nggak kerja-kerja? Ini komunikasinya jujur li ya, bikin bingung. Yang ngomong bingung, yang denger bingung, yang baca juga bingung, ini saya. Saya juga bingung. Bisa aja saya. Pantas Kepala Badan Gizi Nasional sempat bilang timnas kurang gizi. Setahu saya pemain naturalisasi makanya jauh lebih bergizi daripada makan bergizi gratis. Muncrat kan tuh. Orang Belanda makanya keju, roti, salad, bukan nasi kotak lauk ayam, dapatnya lengkoas. Si bapak bercandaan mulu nih komunikasinya ya. Kita kembali ke topik PHK. Selama Januari Februari 2025 sudah 40.000 orang di PHK. Katanya sih pemerintah udah siapin lowongan buat korban PHK. Nah, kalau siapin juga teman deket ya, biar cepet diterima ya. Kali aja langsung dapat jabatan, jangan kalah sama buzzer. Modal tahan bully, sedikit nurani dan bisa giring opini, dapat posisi. Usai dilanda badai PHK baru-baru ini, IHSG anjlok, tapi rakyat harus tenang, slow, nggak usah khawatir. Kata Menaker, IHSG turun nggak ngaruh ke lapangan kerja. Maaf nih Pak, bukannya kalau pasar modal nggak stabil apalagi turun juga berimbas ke sektor investasi. Perusahaan yang sulit dapat pendanaan akan cenderung menunda ekspansi dan lakukan efisiensi. Kalau terus berlanjut resiko PHK bisa terjadi Pak. Berikan solusi lah Pak, jangan tenang-tenang giliran kejadian menghilang. Kelar kuliah disuruh cepet cari kerja, giliran dapat kerja kena PHK. Siklus macam apa ini? Di saat sarjana dan diploma dipaksa banting setir kerja serabutan, yang pegang senjata dimanjakan dan ditambah jabatan. Jadi kalau nggak dapat kerjaan jangan khawatir, pemerintah siapkan jaring pengaman. Kalau jaringnya bolong ya coba aja jadi buzzer, bisa kali langsung let call tituler. Tetap semangat ya, jangan nyerah, karena secapek-capeknya kerja lebih capek dikerjain. Janji mulu kejadian kagak. Oke, mana suaranya penonton? Ya, itulah rekan-rekan semua ya. Bagaimana video atau topik yang dibawakan pada kali ini sangat relate dengan kita semua. Nah, di mana beberapa kali Valentinus Reza ini menyebut buzzer ya. Buzzer ini memang luar biasa pada era kemarin ya.
pada era sebelumnya, sebelum Prabowo ini, di mana mereka sangat dimanjakan. Bahkan dimanjakannya akhirnya mendapat jabatan di periode ini. Di mana kita sebut saja di sana beberapa buzzer yang sekarang sudah memiliki jabatan yang luar biasa ya. Di antaranya adalah Bung Sylvester Matutina, di mana bisa dikatakan ya sekolahnya aja di ruko gitu. Tapi sekarang menjabat sebagai seorang komisaris. Sedangkan beberapa orang yang kritis dengan pemerintahan yang memiliki titel yang luar biasa, kecerdasan luar biasa, tapi tidak mendapat apa-apa, bahkan kemungkinan bakal dipenjara. Ya contohnya aja Rosuryo, Rismond Sianipar, dan juga Dr. Tifa ya. Sekarang kalau bisa dibilang jauh sekali gitu perbedaan antara Sylvester dan mereka bertiga. Tapi yang terjadi apa? Sylvester mendapat komisaris, dan bertiga itu kemungkinan besar setelah Jokowi melaporkan itu bisa saja mereka dipenjara. Jadi bayangkan saja bagaimana kondisi bangsa ini di saat yang pintar-pintar disingkirkan, yang pandai menjilat dan hanya sekedar yang penting nyolot aja gitu dapat posisi. Nah begitu juga dengan Deddy Corbuzier di sini. Valentinus Reza sempat menyebut letkol tituler ya. Sekarang siapa lagi sih yang nggak tahu kalau misalnya Deddy Corbuzier itu mendapatkan titel letkol tituler gitu loh. Sedangkan kita nggak tahu Deddy Corbuzier ini lulusan apa. Bahkan di beberapa videonya dia meminggirkan yang namanya pendidikan, di mana tidak perlu kuliah ya kalau nggak salah dari dulu. Dan inilah yang kita khawatirkan, apalagi Mas Wapres beberapa hari yang lalu menyebutkan kalau dalam tahun 2030 itu kita akan mendapatkan bonus demografi. Tapi kalau kondisinya seperti ini, bonus apa yang akan kita dapatkan? Bonus demografi itu akan kita raih, akan kita dapatkan bangsa ini bila memang yang memiliki potensi itu adalah orang-orang cerdas, anak-anak muda yang luar biasa memiliki kepintaran dan juga kemampuan untuk bisa membangun bangsa ini. Sekarang kalau misalnya orang-orang pintar, pemuda-pemuda cerdas, mereka hanya disingkirkan karena tidak sesuai dengan pemerintahan, lalu yang diangkat mereka yang buzzer, yang tidak memiliki akademisi, yang tidak memiliki kemampuan dalam akademisi, tidak memiliki keenceran otaknya itu dalam memikirkan kondisi bangsa, tidak memiliki kemampuan dalam hal ilmu pengetahuan. Nah bagaimana kita akan mendapat bonus demografi itu? Yang ada kalau misalnya hanya pandai menjilat dan hanya pandai nyolot di depan TV tanpa adanya ilmu di situ, apakah itu bonus atau hanya sampah gitu loh. Jangan-jangan yang kita dapatkan di 2030 dan sampai 2045 hanya sampah demografi, bukan bonus demografi. Ya semoga saja itu tidak terjadi ya. Semoga pejabat-pejabat kita semua akan menempatkan mereka anak-anak muda yang cerdas itu di posisi yang lebih tinggi gitu loh, dibanding buzzer-buzzer yang tidak punya kemampuan apapun kecuali menjilat gitu. Dan juga semoga anak-anak muda yang cerdas-cerdas dan sekarang berada di luar negeri, mereka mau untuk kembali dalam hal untuk membangun bangsa ini. Sehingga harapan Mas Wapres tahun 2030 sampai 2045 itu kita mendapatkan bonus demografi itu akan tercapai. Nah jadi semoga ada titik balik ya, di mana yang mereka yang hanya sekedar bisa berbicara dan marah-marah di depan TV itu ditempatkan di tempat yang semestinya, dan juga orang-orang yang cerdas yang memiliki kemampuan, yang intelektualnya tinggi dan memiliki kecerdasan yang lumayan dan bahkan bisa diturunkan kepada mereka yang usianya jauh lebih muda, ya tentu ini akan semakin mudah tercapai bonus demografi tersebut ya. Sehingga Indonesia akan diisi oleh anak-anak muda yang cerdas, yang intelek, yang jenius, sehingga mereka tidak diambil oleh negara luar dan bisa membangun bangsa ini. Nah gimana menurut teman-teman semua? Apakah sependapat dengan kita atau mungkin ada hal lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Dan bila ada teman-teman yang sepertinya cocok nih dengan apa yang dikatakan oleh Bung Valentinus Reza, nah silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman ingin ada yang sampaikan topik apa lagi yang akan dibahas atau hal-hal apa yang kayaknya perlu nih untuk ditampilkan di Eden Project,
Nah, silahkan tuliskan di kolom komentar agar kami tahu apa kira-kira yang pas untuk kita tampilkan di sini. Jadi sampai di sini Rain Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.